City Freedom, Happy Sunday and Happy New Year 2022. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah maupun secara online dan juga onsite. Di tahun yang baru ini, kami memiliki tema baru yaitu Undefeated. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu luar biasa sampai di penghujung tahun nanti. Dan selamat datang kembali saya ucapkan buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara onsite. Kami masih mentaati protokol kesehatan sesuai dengan informasi dari pemerintah, tentunya dengan menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Sebelum kita mulai beribadah, saya ingin memberikan beberapa informasi, yaitu ibadah Next Gen dimulai dari Kids, Kinder, dan juga Toddlers yang dimulai pada pukul 9 pagi untuk Kids, Kinder dan Toddlers di jam 10 pagi. Untuk Teens dan Youth, kami sudah melakukan ibadah secara hybrid dan dimulai pada pukul 10.30. Informasi selanjutnya, kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam komunitas, City Freedom memiliki home base di mana Bapak Ibu Saudara bisa bertumbuh dan juga sharing dalam sebuah komunitas, di mana bisa mengikuti sesuai dengan wilayah ataupun profesi. Berikut list home base yang Bapak Ibu Saudara bisa ikuti. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer melalui rekening BCA di gambar ini ataupun men-scan barcode yang ada di gambar ini. Selamat menabur dan Tuhan Yesus memberkati. Sebentar lagi ibadah akan kita mulai. Kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite untuk mematikan handphone atau mengubahnya menjadi mode silent untuk kelancaran ibadah kita bersama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, pastikan duduk nyaman and let's enjoy the worship. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai sesi Praise and Worship ini, saya ingin kita sama-sama menyelaraskan pemahaman kita tentang Praise and Worship. Yang pertama, Praise and Worship bukan soal lagu cepat dan lagu pelan ya. Dan juga Praise and Worship itu bukanlah sebuah momentum kita menunggu khotbah atau menunggu sermon. Melainkan Praise and Worship itu sendiri adalah sebuah bentuk selebrasi. Kita merayakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu, dari Senin sampai Sabtu, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Hari Minggu ini adalah waktunya kita selebrasi, kita merayakan kebaikan Tuhan, dan kita mengucap syukur atas semua yang Dia berikan sepanjang minggu. Lalu yang kedua, Praise and Worship itu adalah sebuah bentuk hubungan. Kenapa hubungan? Karena dalam bahasa asli dari worship di bahasa Yunani adalah proskuneo, yang artinya mencium wajah Tuhan. Kita nggak mungkin mencium seseorang yang kita tidak punya hubungan. Sehingga buat saya pribadi, Praise and Worship adalah bentuk kita mengekspresikan cinta kita sama Tuhan yang begitu baik sama kita. Sehingga karena itu adalah ekspresi cinta kasih, nggak perlu disuruh kapan harus berdiri, kapan harus melompat, kapan harus mengangkat tangan. Semua kita lakukan sebagai bentuk ekspresi cinta kasih kita kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu baik dan mengasihi kita. So, mari kita memulai dan kita praise and worship sama-sama. Kita berikan penyembahan terbaik kita berikan sorak-sorai terbaik kita buat Tuhan. Bukan hanya karena Dia baik, tapi karena Dia layak. Let's worship. Happy Sunday, City Freedom. Hari ini hari yang terakhir puasa, semua sukacita kali ya? Semua sukacita. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri? Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau ajak kita untuk baca 2 ayat dari Mazmur 63 ayat 3 sampai 4. Bukan ini, Mazmur 63 udah. Mazmur 63 ayat 3 sampai 4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, dan bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. We just want to worship you, Jesus.
kasih-Mu memberikan kami alasan buat hidup Tuhan. Waking up knowing there's a reason. All
berkuasa, Spiritual yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, dan kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam param pam 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 param pam 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 param pam param pam pam param pam 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 param pam 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 param pam pam sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, dan kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Dan kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Dan kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam param pam 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 param pam param param pam param param.
Sebab kasih-Mu lebih daripada hidup Tuhan. Dan bibir kami akan memegahkan Engkau Yesus. For your loving kindness is better than life. You just give us reason to worship. Yes, Lord, yes, Jesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
that you let me fall in all of my life. Your love has been true, yes, in all of my life. There wasn't a day that you were by my side. There wasn't a day that you let me fall. That you let me fall in all of my in life. all of my life. Your love has been true in all of my life. I will worship you. There wasn't a day that you weren't by my side. There wasn't a day that you let me fall in all of my life. Your love has been true in all of my life. I will worship you. There wasn't a day that you were by my side. There wasn't a day that you let me fall in all of my life. Your love has been true in all of my life. I will worship you. I will worship you. We just humble ourselves, Lord Jesus. Kami merendahkan hati kami di bawah tangan-Mu yang kuat. We just worship you, we worship you, we worship you, Jesus. Sampai akhir hidupku Karena nama mau menyembah sebab Engkaulah kami sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji
Adik-adik semua, apa kabar? Oke, tenang, bukan saya yang bicara lagi ini minggu. Oke, kita kedatangan teman keluarga dari Bandung. Beliau ini ada teman secara pribadi dan pernah juga ngisi di online ibadah kita ya waktu itu hari ya. Oke, kalau nggak pandemi, saya mesti dapat jadwal dia 2 tahun di muka. Thank God for pandemi. Jadi beliau hadir di sini sama istrinya, sama anak-anaknya. Oke, kemarin beliau juga memberkati kita di volunteer sit-in di atas. Bicara banyak dan kita belajar banyak banget. Dan saya percaya hari ini beliau akan share sesuatu yang kita akan bisa belajar banyak juga hari ini. So, tanpa berlama-lama, saya mau panggilkan teman saya, Pastor Victor Waang dari ICC Bandung. Boleh, mau dari atas juga boleh. Oke, thank you Pastor Mike. Silakan duduk semua. Senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Yang lebih pasti adalah senang saya itu serinya ngelihat orang sekarang. Biasa ngelihat kamera yang kotak kecil itu, sekarang puji Tuhan semua sekarang isinya orang. Bersyukur semua masih pada hidup. Jadi boleh bilang kiri kanannya, bilang saya bersyukur kamu masih hidup. Puji Tuhan. Tadi saya akan share loving God dan loving people. Tapi tadi subuh saya bangun ada kegelisahan di hati saya. Jadi saya pagi-pagi agak sibuk dengan PA saya ganti judul seri saya hari ini adalah Commit to your church. Saya hari ini setiap kita boleh komit kepada gereja Sitri yang ada di tempat ini pada hari ini. Kalau kita perhatikan, kebetulan saya senang tanaman, jadi saya senang sini banyak tanaman. Kalau diperhatikan, kenapa tanaman ini semua tumbuh dengan baik? Karena pasti semua tanaman ini melekat di sebuah pot. Enggak, minggu depan di pot yang ini, minggu depan dipindahkan ke sini, minggu depannya dipindahkan ke sana lagi. Tentu enggak, karena kalau hal itu terjadi, pasti tanamannya bukan hidup tapi mati. Nah, saya percaya kemarin saya udah bahas juga bahwa gereja adalah keluarga. Dan setiap kita adalah bagian dari sebuah keluarga rohani. Saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur 92 ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ditanam, planted, artinya komitmen. Dan saya bersyukur banget buat setiap pertumbuhan yang ada di Sitri Freedom. Saya tahu gak mudah mengembalakan jemaat secara online selama 2 tahun terakhir ini. Tapi saya melihat saudara ada, pasti karena saudara punya gembala yang luar biasa. Jadi saya pikir kita boleh dong berikan tepuk tangan buat Pastor Mike juga, Lia istrinya. Come on. Kok tepuk tangannya kayak gak niat sih? Bersyukur gak sih? Kalau saya bersyukur. Nah, saya percaya untuk membangun sesuatu yang besar dalam hidup kita secara pribadi, dalam pernikahan kita, dalam pekerjaan kita, juga di dalam pelayanan kita, kita perlu membangunnya di dalam komitmen. Karena komitmen is a seed of greatness. Komitmen itu adalah benih untuk terjadi hal yang besar. Saya, boleh bentar, saya mau cari payung saya ada gak ya, payung saya. Ayo bro, boleh gak bro, payung-payungnya dipasang di sini biar lucu gitu, biar jadi kayak dekor rasi. Oke. Nah, saya percaya bahwa komitmen is a seed of greatness. Komitmen adalah benih untuk terjadi sesuatu yang besar. Komitmen, apa itu komitmen?
Komitmen itu ketekunan tanpa henti. Komitmen bukan nekat. Karena kalau nekat itu pakai perasaan. Komitmen itu adalah hal yang dibuat karena sebuah keputusan. Komitmen itu hari ini sangat jarang dalam pernikahan, juga mungkin dalam pekerjaan, juga mungkin apalagi di dalam pelayanan. Komitmen saya lihat hal-hal yang jarang. Saya masih ingat dulu saya waktu SMP, nggak tahu mungkin kalau umurnya sama, waktu SMP kelas 3 kita ada yang namanya EPTANAS. Evaluasi belajar tahap akhir nasional. Yang tampaknya setua saya pasti mengalami EPTANAS. Jadi saya nggak pernah lupa hari itu waktu EPTANAS saya datang pagi-pagi dan kebetulan teman saya dapat bocoran 80 soal. Jadi saya pagi-pagi datang ke sekolah buru-buru saya tulis di paha saya nomor 1, 2, 3, 40 di kiri, yang di kiri, 40 di yang kanan. Dan waktu mulai ujian saya mulai buka contekan saya. Apa yang terjadi? Semuanya blur. Saya lupa, kulit saya kan hitam. Saya tulis pakai pulpen warna hitam. Jadi buat melihatnya sangat diperlukan kepekaan dari Roh Kudus hari itu. Tapi orang pengen nilainya bagus, ya nyontek ya enggak sih? Dan gak pernah berhasil. Hal yang sama juga, orang ingin bertumbuh. Tapi dia gak ikut di C3 Freedom yang punya Pastor Culture ini. Dia ikutnya gerejanya GKKJ. Terima kasih, baik banget loh. Dia ikutnya GKKJ, Gereja Keliling-Keliling Jakarta. Kalau kita ikut gereja keliling-keliling Jakarta, saya percayakan kita tidak pernah akan bertumbuh. Kita akan belajar dari Rut 1, ayat yang pertama sampai yang kedua. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki di daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Katakan dengan saya Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. The house of feeding. The house of living word. Apa artinya Moab? Moab artinya rebellion, memberontak, against, melawan. Teruskan ya. Rut 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion dan suaminya. Apa artinya Orpa? Orpa itu artinya stubborn. Stubborn artinya keras kepala. Atau apa bahasa lainnya adalah dia tegar tengkuk. Apa artinya Rut? Rut artinya friend. Friend artinya bersahabat. Dia adalah seorang yang suka bersahabat. Next, ayat yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu. Seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Jadi dua-duanya menangis dengan suara keras, baik Rut maupun Orpa. Naomi hari itu dia akan pulang ke Bethlehem. Jadi Orpa dan Rut hari itu mereka perlu mengambil sebuah keputusan yang sangat besar. Apakah mereka akan mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem atau mereka akan tinggal di Moab? Ada dua pribadi
yang mempunyai dua respon yang berbeda. Rut 1 ayat yang ke-14. Menangis pula dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Jadi Orpa mencium Naomi. Setelah dicium, ditinggalin. Masih ingat Yudas mencium Tuhan Yesus. Setelah dicium, Tuhan Yesusnya dijual. Jadi para gembala jangan kegeeran. Kalau di jemaat peluk, cium, jangan kegeeran. Dua pilihannya. Kalau nggak dijual, ditinggalin. Jadi jangan kegeeran. Nah yang saya suka, Rut tetap berpaut kepada Naomi. Nah yang saya percaya gini, every relationship has to be tested. Setiap hubungan selalu ada ujian hubungan. Your marriage is not real marriage until tested. Pernikahan kita bukan sebuah pernikahan yang benar-benar real sebelum melewati ujian. Your friendship is not real friendship until tested. Nah sama. Your church membership is not real church membership until tested. Engkau belum benar-benar real member dari City Freedom sampai engkau melewati sebuah ujian. Komit atau nggak komit, loyal atau nggak loyal. Dan Orpa kembali ke Moab. Orpa kembali ke Moab menyembah allahnya namanya Habal. Dan kita gak pernah mendengar lagi cerita tentang Orpa. Berbeda dengan Rut. Rut mengikuti Naomi. Ada 5 area komitmen yang Rut show up ke kita semua untuk kita belajar pagi hari ini. Rut 1 ayat ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Yang pertama, waktu kita komit, kita belajar hal yang pertama. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Rut berkata kepada Naomi, dia akan berjalan dengan iman untuk mengikuti Naomi. Apa artinya pergi? Kalau saya pergi dari sini, beranjak ke sini, saya nggak sama lagi tuh. Artinya ada perubahan. Apa artinya? Engkau berkata kepada Pastor Michael, Mike, saya mau ikut kemanapun engkau pergi. Artinya gini, kita siap mengikuti setiap perubahan yang ada. Itu artinya kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Artinya perubahan apapun yang gembala kita bawa, kita akan pergi mengikutinya. Dulu di Israel, Musa berpindah-pindah. Kenapa Musa berpindah-pindah? Karena bangsa Israel itu kurang lebih mungkin 2 juta orang di padang pasir. Belum ada MCK yang bersih tentunya. Dan dia itu pupnya pasti di pasir, bawa skop. That's why Musa harus pindah-pindah tuh. Karena kalau enggak, kita akan tinggal dengan pup dari jutaan orang tuh. Jadi kalau kita enggak mau pindah mengikuti perubahan yang ada, engkau sedang tinggal dengan jutaan pup yang ada. Saya tahun 2004 dikirim Kanala ikut fast track dari bulan Februari sampai bulan November. Dan waktu saya pulang, betul ya, saya harus bawa perubahan. Dulu kalau saudara ke gereja saya dulu ketua Next Gen-nya, kalau lagi pujian penyembahan, keheningannya mengalahkan kuburan. Bahkan kalau saya lagi firman seperti ini, karena dulu gak ada gadget, jadi kalau mau kirim message itu mereka robek kertas, digulung-gulung, dilempar. Jadi kadang waktu saya lagi ngajar, saya melihat lemparan kertas dari sana, ke situ. Dan itu yang terjadi.
Dan yang lucunya, setiap kali message offering disampaikan, semua orang hampir setengahnya pada keluar. Setiap kali itu. Dan setelah offeringnya beres, pada masuk lagi. Dan kalau lagi firman Tuhan, bener-bener rame, ngobrol segala macam. Akhirnya saya pulang ke Bandung, saya bikin perubahan. Masih ingat di awal-awal, saya panggil semua leader saya. Gak tahu gimana caranya. Pokoknya ya, kalau lagi pujian penyembahan, semua angkat kakinya, lompat, tangan diangkat. Jadi selama pujian penyembahan, 3 bulan pertama, saya gak punya penyembahan. Saya keliling, liatin, menatap. Saya ibadah dipanggil. Kamu tadi kenapa gak angkat tangan? Kamu tadi kenapa gak lompat? Aduh Pastor Victor, maaf saya pakai high heels. Kan sepatunya bisa dilepas, saya bilang. Jadi saya sangat benar-benar membangun culture. Ada yang suka, ada yang gak suka. Dan biasa, yang gak suka pasti pindah gereja. Hal yang kedua adalah, di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bermalam bicara tentang apa yang menjadi fokus seseorang. Kalau saya bermalam di Jakarta, karena ada yang menjadi fokusnya saya di sini. Apa artinya bermalam? Kita menangkap apa yang menjadi fokus dari gembala kita. Ketika gereja kami mulai bertumbuh tahun-tahun 2000, saya masih ingat. Karena pengen saya gini, Victor, coba kamu mulai mempersiapkan pelayanan gereja anak. Ini 22 tahun yang lalu. Coba kamu pimpin, coba kamu rintis. Saya bilang, Kanala, enggak salah kalau saya memimpin gereja anak yang ada anak-anak trauma lihat saya. Karena saya dulu rambutnya masih gondrong, wah masih enggak jelas bentukannya. Enggak, kamu rintis. Jadi saya masih ingat, saya data di jemaat siapa yang punya adik. Saya catat semua. Dan sorenya saya jemputin satu persatu. Saya yang jemput, saya yang jadi asyir, saya yang khotbah, saya yang antri mereka pulang. Selama berbulan-bulan. Dan hari itu tahun 2000 gak ada yang ngundang saya khotbah. Gak ada yang ngundang saya khotbah di KKR. Jadi KKR pertama saya adalah di gereja anak. Saya yang jemputin, saya yang bikin semua acaranya, saya yang khotbah. Ini ada foto aja kalau boleh. Ini khotbah pertama saya di gereja anak. Saya nggak ngerti, mereka ngerti atau enggak. Yang pasti saya ngomong aja lah hari itu. Tapi yang ketiga adalah, harus ngomong gini. Naomi, bangsamulah bangsaku. Ini bicara gini, dengan siapa gembala kita bergaul, dengan mereka juga kita bergaul. Saya lihat dunia pelayanan itu kayak dunia silat zaman dulu. Ada partai Gobipai, partai Solin lah, banyak partai dalam dunia persilatan. Saya bergabung dengan partai-partai yang Bapak Roni saya ada di sana. Partai-partai yang itu saya nggak ikut juga. Kenapa? Bangsamulah bangsaku. Rut rela meninggalkan bangsanya Moab. Karena Rut lahir di Moab. Dan dia harus pindah ke Bethlehem. Kan repot ya. Bikin KTP baru. Dia harus punya orang yang baru lagi. But Rut mengikuti Naomi. Yang keempat. Allahmu lah Allahku. Is talking about revelation. Pewahyuan gembala kita adalah pewahyuan kita. Apa yang menjadi visi Bapak Roni saya di tahun ini adalah passion, ya saya ngikutin. Jadi jangan sampai Pastor Mike, dia punya visi tahun ini penginjilan, oh kita enggak. Kita mau membahas soal kitab Wahyu, kuda merah, kuda putih, kuda lumping. Itu yang mau kita bahas, enggak. Kita perlu berjalan seirama dengan visinya Bapak rohani kita. Kalau orang tanya gini, Pastor Victor, apa visinya di ICC? Kalau boleh jujur, di ICC saya nggak punya visi. Visi saya adalah mengerjakan apa yang menjadi visinya Kanala. Jadi hidup saya sangat simpel. Apa visi saya di ICC? Sederhana.
mengerjakan apa yang menjadi visinya kan Allah. Karena mau buat A, ya saya kerjakan. Karena mau bikin B, ya saya kerjakan. Allah mula, Allahku. Artinya menangkap dan mewujudkan apa yang menjadi visi Bapak rohani kita. Saya masih ingat di awal tahun 90-an, karena datang dengan idenya lagi. Victor, mari kita menyampaikan kebenaran, enggak hanya lewat firman Tuhan. Tapi lewat operet, gerak dan lagu. Hari itu saya masih ingat kita mulai di bulan Desember. Dan Victor, semua peran udah ada. Yusufnya udah ada, Marianya udah ada, semua peran udah ada. Tinggal satu peran yang belum ada, yaitu jadi setan. Cuman itu belum ada, jadi setan. Hari itu saya dikasih nama Beelzebus. Ada gambarnya, boleh kasih lihat. Nah ini saya jadi setan. Saya jadi setan hari itu. Jadi Beelzebus. Wah, saya memerankan sangat setan. Karena saya banyak bergaul sama setan, jadi sangat setan lah hari itu. Dan tahun depannya berharap ganti peran dong. Ya seenggaknya jadi Yusuf. Karena hari itu selalu yang Yusuf orang yang paling keren. Maria yang paling keren. Dan selalu ada iri ilahi. Mereka selalu jadian setelah drama Natal. Dan saya jadi setan, jadi gak ada yang mau. Emang namanya ganti-ganti, Beelzebus, Lucifer lah segala macam. Until one day, saya pelayanan di ITB, di Pentagon. Itu ribuan orang yang hadir. Kita can you imagine, saya itu dari jam 2. Kita GR lah segala macam hari itu. Buat jam 5 sore mulai pelayanan. Habis saya pelayanan, selesai jadi setan hari itu. Tiba-tiba ada 3 orang abang-abang menghampiri saya. Sini kau. Siapa nama kau? Victor bang. Kenapa bang? Tadi aku lihat. Waktu kau jadi setan. Setan kali ku lihat kau. Bener-bener kayak setan kau katanya. Terus saya bilang ke si abang-abangnya. Abang, kan peran saya setan. Saya perlu menjiwai jadi setan. Kalau peran saya setan, tapi saya kayak malaikat, namanya gagal peran. Enggak, tadi kulihat kok setan kali. Jadi ini sangat ironis. Oleh 3 orang abang-abang itu, saya suruh duduk, didoakan pelepasan. Keluar, setan keluar, roh setan keluar. Dan dalam kebingungan, saya buka mata. Pas saya buka mata, tim saya di ujung sana lagi makan nasi kotak. Dalam hati hidup kok gini-gini amat ya. But I still do it. Saya tetap mengerjakannya. Walaupun orang makan nasi saya didoain pelepasan. But it happened. Rut 1 ayat ke-17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini yang kelima. Komitmennya Rut pada Naomi. Di mana engkau mati. Ini bagus banget. Aku pun mati di sana. Ini bicara soal kesetiaan, komitmen total sampai mati. Apa artinya komitmen sampai mati? Artinya gini, kita rela mengerjakan sesuatu yang bukan kita. Tapi karena pemimpin kita minta mengerjakannya, oke lah, saya kerjakan juga. Padahal saya enggak di situ. Itu bukan saya banget. Tapi karena pemimpin saya minta, oke lah, saya kerjakan. Itu artinya di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Daging kita udah mati. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup. Jadi waktu diminta, oke lah saya kerjakan lah. Walaupun itu bukan saya banget tuh. Tapi kalau kita mau komitmen sampai mati artinya kerelaan kita untuk mengerjakan apa yang kita gak suka. Karena banyak orang di gereja hanya mau mengerjakan apa yang dia suka dan apa yang dia mau. Tanpa mau menangkap kerelaan
mengerjakan sesuatu yang pemimpin kita minta. Tahu nggak? Dari ayat ini diambillah janji nikah. Jadi janji pernikahan itu diambil dari ini. Aku mengasihi engkau dalam keadaan suka dan duka sampai maut yang memisahkan kita. Di awal gereja berdiri, ya mungkin agak mundur ke belakang, ini sekitar tahun 89, 87. Hari itu Kanala tugaskan saya lagi. Victor, kamu sekarang jadi worship leader ya. Saya bilang, Kanala, enggak salah. Saya jadi worship leader. Saya kan ngomong aja fals ya. Kan kalau saya nyanyi anjing mati, kaca pecah. Yakin kak? Kak ini kalau saya nyanyi, orang itu bukan mengalami kelepasan, kemasukan kak yang ada. Jadi jangan kak, enggak. Kamu tetap, akhirnya saya jadi worship leader, jadi singer. Ini fotonya, waktu saya masih jadi worship leader, ada fotonya? Oke, ini foto. Saya jadi worship leader, jadi singer. But one day saya kayak ada yang aneh. Setiap kali saya mimpin, kok mic saya itu kayak gak ada suaranya. Kok gak ada suara, tapi saya tetap mimpin. Ayo dengan singer di belakang saya. Ayo, ini singer, come on, excited, lompat. So one day saya penasaran, apa ini mic-nya udah canggih ya? Saya tanya ke bagian soundman, bro, kok kenapa ya? Kok setiap kali gue mimpin kok gue rasa mic gue mati ya? Oh enggak Thor. Emang setiap kali kamu mimpin kita sengaja mic-nya dinolin. Volumenya dinolin. Loh kenapa? Karena kita enggak perlu suara kamu. Kita hanya perlu gerakannya kamu katanya. Karena saya sangat semangat dari itu. But saya tetap kerjakan. Saya tetap mengerjakannya. Jadi jauh sebelum Tuhan percayakan banyak kota, banyak gereja untuk saya bantu mereka. Saya 2 tahun ini udah mengequipping kurang lebih ada 68 gereja. Setiap bulan saya equipping mereka. Kok bisa? Oke, karena saya mau belajar. Jadi setan oke. Jadi worship leader oke, walaupun di mic dimatiin suaranya. Saya siap jadi apapun. Tanggung jawab yang besar perlu kapasitas yang besar. Jadi waktu gembala saudara Pastor Mike meminta sesuatu, iya dulu aja. Jangan tapi kan menurut firman Tuhan. Gak usah gitu-gitu. Iya dulu aja. Lukas 16 ayat ke-12. Dan jikalau kamu gak setia dengan harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ada harta yang Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita setia dengan hartanya orang lain. Dalam terjemahan lain gini, ada visi yang Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita setia dengan visinya pemimpin. Jadi mungkin hidupmu hari ini bukan dengan visi yang Tuhan mau kasih. Hanya karena engkau enggak menangkap visi gembalamu. Engkau enggak setia dengan visi gembalamu. Padahal ada visi yang Tuhan mau berikan. Tuhan lagi tahan nih. Kenapa? Engkau enggak setia dengan harta orang lain. Engkau enggak setia dengan visinya orang lain. Apa orang lain? Bahasa aslinya pemimpinmu. Kenapa Tuhan bawa saya sampai hari ini? I feel saya rasa. Boleh cek ke Kanala. Karena saya setia dengan visinya Bapak rohani saya. Tahun lalu di bulan Oktober tiba-tiba Kanala panggil saya, Victor, kamu ganti olahraganya, jangan jalan kaki. Kamu ganti golf.
Kan kadang saya kalau lihat orang golf kan emosi ya. Apa olahraganya ya? Itu orang, are you okay? Bola kecil dipukul-pukul, are you okay? Ngapain sih bola kecil dipukul-pukul, masuk ke lubang yang kecil, are you okay? Coba ditem dulu, panas nggak otaknya? Ngapain sih mukul bola? Cuma karena kamu golf. Kamu bikin komunitas baru di golf. Waktu saya lihat golf, astaga ini bola kecil diapain nih? Kadang saya nggak pengen mukul pakai stick, pakai tangan ini saya lempar. Kayaknya lebih cepat gitu loh. Kayaknya lebih gampang. Karena kan stick, aduh kecil-kecil, astaga. Belum ternyata biayanya lumayan ya nggak sih? Sewa bolanya, beli stick golfnya, ampun ini salah visi nih kayaknya. Bapak rohani gue. But, saya tetap kerjakan. Saya tetap berlatih sampai hari ini. Besok pagi saya ke lapangan lagi, 18 hole. Sambil nunggu, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Saya belum tahu apa, tapi saya setia dulu aja. Saya nggak komplain. Karena ngomong doang, bayarin apa pelatihnya. Karena ngomong doang, bayarin apa stick golfnya. Kan stick golf kan lumayan harganya ya. Kalau pakai bambu lebih murah. Tapi kan nggak mungkin dong main golf pakai bambu dong. Saya nggak gitu. Saya tetap kerjain aja. Kerjain. Walaupun hari ini saya masih belum tahu Tuhan maunya apa ya di golf ini. But tetap saya kerjakan. Why? Allah mula, Allahku. Bangsa mula, bangsaku. Kemana engkau pergi? Kesana engkau pergi. Di mana engkau bermalam? Di situ juga aku bermalam. Saya mau ada di setiap perubahan yang ada. Saya mau ada di setiap apa yang menjadi fokus. Saya mau ada di setiap pewahyuan yang ada. Bahkan saya mau mengerjakan yang ini kayaknya enggak gua banget ya. Ini kayaknya bukan saya ini. Kan golf bukan saya banget gak sih kalau biliar, ini saya gitu loh. Lebih ada muka gitu loh, kalau biliar lebih ada tampang. Ya sih, judi lebih ada tampang. Lebih kebayang. Ini golf, astaga. But saya tetap mau mengerjakan. You know, Ronald Reagan, Presiden Amerika, satu kali dia berpidato. Waktu dia berpidato, ada penembak misterius. Ada gambarnya. Dan ajudannya memberikan badannya untuk Ronald Reagan. Dan setelah semua beres, Ronald Reagan berkunjung ke ajudannya. Boleh dikasih lihat gambarnya? Ronald Reagan berkunjung kepada ajudannya. You know what? Ajudannya itu lumpuh setengah badan. Karena pelurunya menembus jantung. Lumpuh setengah badan. Jadi Ronald Reagan gak enak banget. Dia ngomong, aduh saya minta maaf. Gara-gara kamu, gara-gara saya, kamu badannya lumpuh setengah badan. But saya suka jawaban dari ajudannya. Dia ngomong gini, it's an honor to take bullet for you. Sebuah kehormatan untuk saya kasih badan buat kamu gitu. Saya ambil peluru itu buat di badan saya. It's an honor. Padahal dia lumpuh setengah badan for the rest of his life. But waktu datang, it's an honor. Ajudannya, enggak waktu Pak Ronald Reagan datang, dia baper. Sebal deh. Aku lumpuh tau gak sih? Kamu tanggung jawab ya? Enggak. Dia ngomong gini, it's an honor. Oke gak sih ini? It's an honor. Sebuah kehormatan katanya. Kalau saya yang ditembak, it's an honor. Mari kita bangun culture ini di gereja. It's an honor. Waktu kita menolong, mengerjakan visi yang Tuhan taruhkan di Bapak rohani kita. Ini yang dinamakan komitmen. Komitmen is investment. Komitmen adalah investasi. Komitmen adalah investasi buat masa depan kita. Salah satu tujuan Tuhan buat kita adalah berada di tempat yang tepat
pada waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Masa depan sebuah biji apel yang kecil adalah pohon apel. Tapi as we know, dari satu pohon apel akan menjadi hutan apel, kebun apel. Tapi biji yang kecil itu akan jadi sekebun apel kalau dia tertanam. Engkau di sini, saya lihat punya potensi yang besar semua. Karena Tuhan gak pernah ciptakan kita asal. Tapi engkau akan besar kalau hanya dengan tertanam. Nah, saya melihat City Freedom, Tuhan sedang mengerjakan percepatan. Buat City Freedom, Tuhan sedang mau mengerjakan percepatan. Dan buat sebuah percepatan akan selalu terjadi perubahan. Dan kita perlu siap dengan perubahan yang ada. Firman Tuhan bilang gini, jangan lagi ingat-ingat yang dulu. Mungkin dulu berhasil dengan kayak gitu, but sekarang udah beda. You know, benih ketidaksetiaan yang Orpa tabur membawanya Orpa kembali ke Moab menyembah Habal. Dengar, kalau hidupmu gak berhasil, jangan dikit-dikit nyalahin setan. Kalau hidupmu gak berhasil, oh ini pasti engkong gua nih kena kutukan. Kalau hidupmu gak berhasil, jangan dikit-dikit nyalahin setan, nyalahin kutukan. You know, kadang hidup kita gak berhasil karena kita enggak setia. Karena kita enggak komitmen. Dari garis keturunan Orpa, lahirlah musuh terbesar sepanjang sejarah Israel. Namanya Goliat. Goliat adalah keturunan langsung dari Orpa. Yang menarik, benih komitmennya Ruth. You know, waktu kita komitmen, there is something you cannot see but God see. Waktu engkau komitmen, ada sesuatu yang kita enggak lihat, tapi Tuhan lihat. Waktu Ruth komitmen pada Naomi, tahu enggak? Dari Ruth lah lahir keturunan yang namanya Daud. Daud itu keturunan langsung dari Ruth. Baca Alkitab di bagian Ruth terakhir. Daud itu keturunan langsung dari Ruth. Yang penting, 19 generasi setelah Daud lahirlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lahir dari generasinya Ruth. Benih ketidaksetiaan melahirkan musuh terbesar sepanjang sejarah Israel. But benih kesetiaan menghasilkan raja terbesar sepanjang sejarah Israel. Daud. Bahkan raja terbesar di antara yang paling terbesar. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Benih komitmen yang Ruth tabur membawa Ruth ke masa depan. But benih ketidaksetiaan Orpa membawa Orpa ke masa lalu. Hari ini hidup kita mau buat masa lalu kita atau masa depannya kita. Tadi saya bilang, dalam setiap hubungan selalu ada yang namanya ujian. Lari payung yang boleh disobek yang mana? Yang ini? Semua boleh. Agak aja. Nah, waktu kita komitmen tertanam dalam sebuah gereja lokal, selalu kita akan semakin dekat. Ngerasa gini gak? Pertama kali datang ke Sitri, aduh semua lucu, semua baik, makin dekat. Ya ilah, ternyata dia gitu banget ya. Ya ampun. Karena waktu pertama kali datang itu masih biaya marketing. Halo, apa kabar? Selamat datang di Sitrik. Itu masih ada biaya marketing. Halo, welcome home, welcome home. Itu masih ada biaya marketing tuh. Masih ada. Tapi kan makin lama makin dekat. Ingat, dalam setiap hubungan selalu ada ujian hubungan.
ternyata waktu kita dekat, ternyata kita mulai melihat kelemahan gembala kita. Oh ternyata waktu kita makin dekat, kita mulai melihat kegagalan gembala kita. Ternyata, dia ternyata lemah juga ya. Karena itu yang terjadi. Waktu kita makin dekat, kita akan makin lihat kekurangan, kelemahan, kegagalan. Pasti kita akan makin lihat. Pertanyaannya, waktu kita melihat kelemahan, kekurangan, kegagalan mungkin di gereja ini, apakah kita akan tetap ada di sini? Atau udah tinggalin aja deh. Cari payungnya lain, kayaknya ini lebih lucu nih. Di sini aja deh kan ini lebih lucu nih. Ada nama Elsa. Atau itu sama, itu kayaknya Sitri yang lain juga sih. Merahnya sama soalnya. Pindah ke sini aja deh. Sama-sama Sitri kok. Beda tempat doang. Di sini aja deh. Karena yang itu astaga. Gak nyangka ya. Ternyata ada kekurangan, ada kelemahan, ada kegagalan. Atau aduh bosen lah CCC GG deh. Ini bagus kayak GBI apa gitu. Ini bagus nih. Hadirilah dikasih payung. Hadirilah dapatkan payung cantik. Hadirilah. Oke deh, datang deh ke yang hadirilah itulah. Atau ada yang lagi gereja yang lagi hype. Yang di pick tuh. Ini aja deh, lebih lucu itu. Pas makan bisa makan mie palu lagi di sana ada mie pangsitnya enak. Sana aja deh. Apa kita kayak gitu? You know, kalau kita kayak gitu, dengar, sepanjang hidup kita nggak pernah akan mengalami pertumbuhan. Karena saya ngomong gini, nggak ada yang sempurna. Justru ketidaksempurnaan gembala kita itu menyempurnakan kita. Justru ketidaksempurnaan gereja kita itu yang mendewasakan kita. Justru ketidakdewasaan saya sebagai bapak rohani itu yang mendewasakan anak rohani. Jadi kalau ada dua orang gak sempurna itu bagus. Artinya kita sedang saling mendewasakan. Jadi waktu kita melihat ada kelemahan, kekurangan, kenapa kita nggak ambil potensi yang kita punya untuk coba tutupi? Kalau udah lihat, ini kayaknya nggak bener nih. Kenapa nggak kita ambil potensi yang kita punya buat cover up? Daripada ngegosip gembala kita disarbak. Lu tau gak kemarin dia, tau gak sih? Lu tau gak kemarin dia itu ya astaga. Lu tau gak kemarin gue dipanggil, tau gak? Dikasih kerjaan baru. Heran deh sama gembala gue ya. Daripada ngomongin gembala, kenapa kita gak kerjakan aja apa yang menjadi bagiannya kita? Kenapa kita gak ngerjain? Daripada energinya habis buat ngegosip gembala, kenapa enggak energinya habis buat mengerjakan visinya gembala? Pastor susah. No, enggak susah. Hidup itu pilihan. Hanya pilihan. Orpa memilih kembali ke Moab. Tapi Ruth memilih kembali ke Bethlehem. Jadi enggak ada yang susah. Karena hidup adalah pilihan. Amin. Berikan tepuk tangan kita. Saya boleh minta pelayan musik boleh ke depan. Pastor Victor, buat apa ya kita dewasa? Buat apa sih? Biasa aja lah Pastor Victor, gak usah yang aneh-aneh. No. Hanya ke orang yang dewasa. Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar. Hanya ke orang yang dewasa. Tuhan akan kasih hal-hal yang besar. Saya mau tanya, berapa banyak setiap kita di sini yang dalam hidup kita rindu melihat hal-hal yang besar
Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Angkat tangannya. Kalau engkau rindu mulai mengambil sebuah keputusan seperti Ruth untuk tetap tinggal mengikuti Naomi di Bethlehem. Amin. Saya mau kita menyembah. Tadi penyembahan terakhir apa ya yang Indonesia? Ku sembah kau. Ya. Oke. Yuk, saya undang semua kita berdiri sekali lagi. Haleluya. Mari pagi ini kita responi firman Tuhan pagi ini. Amin. Amin. Sembaran puji nuhit hatamu, sembaran puji nuhit hatamu, sembaran puji nuhit hatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembaran puji nuhit hatamu, sembaran puji nuhit hatamu, sembaran puji nuhit hatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembaran puji nuhit hatamu, sembaran puji nuhit hatamu, sembaran puji nuhit hatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembaran puji nuhit hatamu, sembaran puji nuhit hatamu, sembaran puji nuhit hatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kita sudah belajar firman Tuhan. Ada harta yang Tuhan akan berikan kepada kita waktu kita setia dengan hartanya orang lain. Terjemahan lain, ada visi yang Tuhan berikan kepada kita waktu kita setia dengan visi yang pemimpin kita berikan pada kita. Oh no, Pastor Victor, sekarang hidup saya udah besar kok. Ada yang lebih besar dari yang engkau punya hari ini. Waktu engkau setia. Berapa banyak yang berkata, saya mau menjadikan City Freedom ini rumah rohani buat saya. Ini bukan restoran rohani yang datang terus pulang. Bukan juga hotel rohani yang datang kalau gak suka cari hotel yang lain. Ini rumah. Ini rumah. Betul, waktu engkau di rumah, kau akan melihat kekurangan. Kau akan melihat kelemahan.
Mungkin juga engkau akan melihat kegagalan. Tapi itulah rumah. Rumah ada untuk kita yang gak sempurna ini saling mendewasakan. Pemimpin kita gak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan itulah yang mendewasakan kita. Jemaat yang kita pimpin juga gak sempurna. Tapi ketidakdewasaan, ketidaksempurnaan mereka lah yang mendewasakan kita sebagai pemimpin. Hari ini banyak yang berkata, saya mau komit di C3 Freedom. Saya mau komit. Saya mau mendukung visi setiap gembala yang ada di sini. Saya mau mendukungnya. Bahkan saya mau mendukung sampai saya mati. Artinya saya rela melakukan hal yang ini bukan saya banget nih. Ini saya nggak suka, but saya mau melakukannya. Kalau engkau orangnya, boleh nggak? Engkau boleh taruh tangan kananmu di dada. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Aku berdoa rendah hati. Mau dibentuk. Mau diajar. Hati yang luas. Tuhan boleh taruhkan buat setiap mereka. Untuk boleh bersama-sama membangun rumah ini. Supaya di mana rumahku ada. Namamu dipermuliakan. Haleluya. Aku berdoa buat semua tim yang ada. Membawa kesehatian. Mari kita tangan kita. Mari kita arahkan ke Pastor Mike dan Lia. Yes Lord. Haleluya. Mari kita arahin Mike. Mari kita arahkan tangan kita. Sama mau berbahasa roh. Sikaya rala bakho batala la bakha. Khobaha basakaya rala dabaka. Kobata lala baha basaka. Kede bekhaya rala baho masaka. Kede bekhaya rala baka. Latarala baho basaka. Kede bekia rala bakhaya. Khomakaya rabaka. Sibikaya rala baka. Labakaya rala baka. Rancanganku atasmu tidak pernah gagal. Aku akan menunjukkan jalan-jalanku atas jalan-jalanmu. Lanatala haka saka kobaha labaka sekala taka kobaka. Apa yang orang gak perhitungkan, itu yang aku panggil. Kedebeha basaka kobaka dakaya saka. Berjalan dalam kasihnya Tuhan. Aku memelukmu kata Tuhan. Kedebeka ya rasaka. You have a good heart. Pastor Mike, you have a good heart. You have a persistent. You have a good heart. Labakaba. Kedebeka ya raba. Lewat hidupmu akan membangkitkan banyak pemimpin di generasi. Kedebeka ya raba. Engkau belum melihatnya, tapi aku sudah melihatnya kata Tuhan. Kedebeka ya ralaba khobasakaya. Setia dengan 5 roti dan 2 ikan yang ada di tanganmu. Lihat, aku akan membuatnya menjadi berkat buat 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Aku akan mengerjakannya dalam hidupmu. Aku akan mengerjakannya dalam hidupmu. Kedebeka ya ralabaka. Hobakasya sakaya ralabaka. Aku berdoa buat mulia. Kamu kuat. Kamu itu kuat kata Tuhan. You have a strong spirit. You have a strong spirit. You have a strong heart. Kamu kuat kata Tuhan. Kekuatanku kutaruhkan buat mulia. Untuk menopang. Untuk berjalan bersama dengan suamimu Mike. Engkau kuat. Engkau kuat lebih dari apa yang kau mampu pikirkan. Tapi engkau kuat. Hari-hari ini aku membesar kapasitasmu. Latabakala bahasaka. Khobahaya kalasaka boka. Karena musim yang baru. Aku bawa. Musim yang baru. Aku bawa. Aku membuka mata rohanimu. Untuk kau lihat musim yang baru yang ada. You know, aku lihat kayak ada padang
penuh banget dengan bunga. Ada hal-hal yang baru, ada yang floris, akan ada yang tumbuh, akan ada yang berbunga. Sikaya rabaka sakadala tabaka hobakaya saka. Yes, you are strong. Haleluya. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Mari menyembah Tuhan. Sisi kiara la bahabasaka. Kiara la bahaya. Amin. Amin. Come on, lift up your heart. Bawa hatimu pada Tuhan. This is my desire to worship all of my heart, my heart, I worship you. all I have within me. I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Amin. 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 Wow. Bersyukur buat hari ini. Kami belajar sama seperti Rut. Kemanapun kau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Aku berdoa buat semua jemaat City Freedom. Aku sungguh berdoa. La tabaho bahaka, la namata baha, kobaha basahayaka. Ini akan terjadi buatmu dengan gembalamu. Kamu mengikuti setiap perubahan. Ada di apa yang menjadi fokus gembalamu. Mengikuti setiap pewahyuan. Bahkan you have a heart of willingness.
mengerjakan apa yang sebenarnya nggak gua banget nih. But karena diminta, oke lah, I will fight for it. Mari tangan kita terima berkat Tuhan. Aku sungguh berdoa. Aku sungguh berdoa. Tuhan berikan harta yang menjadi kepunyaan dalam hidupmu. Aku berdoa. Tuhan memberikan visi. Apa yang menjadi visi hidupmu. Ketika engkau setia dengan visi pemimpinmu. Dan engkau akan lihat hidupmu gak akan pernah sama lagi. Aku berdoa damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiranmu memenuhi hidupmu. Aku berdoa apapun yang kau kerjakan gak akan pernah sama lagi. Apapun yang kau kerjakan pertumbuhan terjadi, pelipat gandaan terjadi. Apapun yang kau kerjakan, sesuatu yang tampaknya mati akan hidup. Apapun yang kau kerjakan, sesuatu yang kurang akan bertambah-tambah. Apapun yang kau kerjakan, gak akan pernah tambah lagi. Bahkan apapun yang kau kerjakan, kesembuhan terjadi. Apapun yang kau kerjakan, engkau menarik hadirat Tuhan turun di tempat di mana engkau ada. Di mana ada hadirat Tuhan turun, kemerdekaan terjadi, kelepasan terjadi, kehidupan terjadi, sukacita mengalir. Itu yang ada, itu yang ada. Engkau akan dikenal orang sebagai orang yang membawa the presence of God. Thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Dan setiap yang percaya di dalam namanya berkata, amin. See you next week. Greater is He